Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan menyampaikan, mempresentasikan makalah kami yang bertema pembelajaran bahasa Arab dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan Bahasa Arab. Langsung saja. Yang pertama adalah hakikat pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran, substansinya adalah kegiatan mengajar yang dilakukan secara maksimal oleh seorang guru agar anak didik yang ia ajari materi tertentu melakukan kegiatan belajar dengan baik. Dalam pembelajaran bahasa ada 3 istilah yang perlu dipahami pengertian dan konsepnya secara tepat, yakni pendekatan, metode, dan teknik. Edward M. Anthony dalam artikelnya Approach, Method, and Technique, ketiga istilah tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan. Dalam bahasa Arab yang disebut madkhal adalah seperangkat asumsi berkenaan dengan hakikat bahasa dan hakikat belajar mengajar bahasa. Pendekatan bersifat aksiomatis atau filosofis yang berorientasi pada pendirian, filsafat, dan keyakinan, yaitu sesuatu yang diyakini tetapi tidak mesti dapat dibuktikan. Yang kedua adalah metode, yang dalam bahasa Arab disebut tariqah, adalah rencana menyeluruh yang berkenaan dengan penyajian materi bahasa secara teratur atau sistematis berdasarkan pendekatan yang ditentukan. Jika pendekatan bersifat aksiomatis, maka metode bersifat prosedural, sehingga dalam satu pendekatan bisa saja terdapat beberapa metode. Yang ketiga adalah teknik. Dalam bahasa Arab disebut uslub, atau yang terpopuler dalam bahasa kita dengan strategi, yaitu kegiatan spesifik yang diimplementasikan di dalam kelas selaras dengan pendekatan dan metode yang telah dipilih. Teknik bersifat operasional, karena itu sangatlah tergantung pada imajinasi dan kreativitas seorang pengajar dalam meramu materi dan mengatasi dan memecahkan berbagai persoalan di kelas. Baik, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa diperlukan agar seorang dapat berkomunikasi dengan baik dan benar dengan sesamanya dan lingkungannya, baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan pembelajaran bahasa untuk menguasai ilmu bahasa, kemahiran berbahasa Arab seperti muthala'ah, muhadasah, insya, nahu, sharaf, sehingga memperoleh kemahiran berbahasa yang meliputi 4 aspek kemahiran, yaitu pertama, kemahiran menyimak. Kemahiran menyimak sebagai kemahiran berbahasa yang sifatnya reseptif, menerima informasi dari orang lain atau pembicara. Yang kedua ada kemahiran membaca. Kemahiran membaca merupakan kemahiran berbahasa yang bersifat reseptif, menerima informasi dari orang lain, penulis, di dalam bentuk tulisan. Membaca merupakan perubahan wujud tulisan menjadi wujud makna. Selanjutnya ada kemahiran menulis. Kemahiran menulis merupakan kemahiran bahasa yang sifatnya yang menghasilkan atau memberikan informasi kepada orang lain, pembaca, di dalam bentuk tulisan. Menulis merupakan perubahan wujud pikiran atau perasaan menjadi wujud tulisan. Yang keempat ada kemahiran berbicara. Sedangkan kemahiran berbicara merupakan kemahiran yang sifatnya produktif, menghasilkan atau menyampaikan informasi kepada orang lain, penyimak, di dalam bentuk bunyi bahasa. Tuturan merupakan proses perubahan wujud bunyi bahasa menjadi wujud tuturan yang disampaikan tersebut. Di dalam Departemen Agama juga menjelaskan bahwa tujuan umum pembelajaran bahasa Arab itu ada beberapa, yakni yang pertama untuk dapat memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum ajaran agama kita, yakni agama Islam. Yang kedua, untuk dapat memahami buku-buku agama dan kebudayaan Islam yang ditulis dalam berbahasa Arab. Contohnya seperti Kitab Kuning. Yang ketiga adalah untuk dapat berbicara dan mengarang dalam bahasa Arab, seperti ingin mengarang puisi, mengarang syair, membuat cerita cerpen menggunakan bahasa Arab. Yang keempat, untuk dapat digunakan sebagai alat pembantu keahlian lain. Yang kelima, untuk membina ahli bahasa Arab, yakni yang benar-benar profesional. Kemahiran dasar yang harus dimiliki dalam memahami bahasa Arab, dalam menguasai ilmu bahasa, dan kemahiran berbahasa Arab beserta kaidah-kaidahnya, menghafal atau menguasai kosakata mufradat beserta lainnya.
Kaidah bahasa Arab dipelajari dalam mata kuliah nahwu dan shorof, sedangkan mufradat dapat dikuasai melalui mata kuliah muthala'ah dan muhadasah, karena kedua mata kuliah tersebut sangat bergantung pada penguasaan kosakata. Kemudian dalam menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab memerlukan kepada penguasaan nahwu dan shorof. Nahwu digunakan untuk mempelajari struktur kalimat dan perubahan baris di akhir, sedangkan shorof digunakan untuk mempelajari dasar kata beserta perubahannya. Selanjutnya, untuk memperoleh kemahiran menyimak dan membaca perlu mempelajari ilmu muthala'ah. Untuk memperoleh kemahiran menulis atau mengarang perlu mempelajari ilmu insya, dan untuk memperoleh kemahiran berbicara perlu mempelajari ilmu muhadasah. Selanjutnya adalah keterampilan berbahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada 4 keterampilan dasar berbahasa, yaitu menyimak, maharat istima', kedua berbicara, maharatul kalam, ketiga ada menulis, maharat kitabat, dan yang terakhir ada membaca, maharat qiraat. Menyimak dan berbicara adalah 2 keterampilan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Arab dalam ranah lisan, sedangkan membaca dan menulis adalah 2 keterampilan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Arab dalam ranah tulisan. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada keterampilan menyimak, maharat istima', merupakan suatu proses pendengaran lisan dengan perhatian, pemahaman, dan apresiatif. Keterampilan ini adalah kegiatan yang paling awal dilakukan oleh manusia dalam semua bahasa. Dalam proses memperoleh keterampilan berbahasa, anak kecil sebelum memilih keterampilan berbicara dengan bahasa tertentu, ia memulai proses memperoleh keterampilan berbahasanya dengan menyimak, mendengarkan berbicara orang-orang sekitarnya. Dari proses ini ia memperoleh keterampilan berbahasa selanjutnya, yaitu berbicara. Jadi setelah kita bisa menyimak pembicaraan dari orang-orang dan kita memprosesnya, maka kita akan mendapat keterampilan selanjutnya, yaitu berbicara menggunakan bahasa dan kalimat-kalimat tersebut. Yang kedua ada keterampilan berbicara, maharat kalam, merupakan suatu proses penyampaian pesan dari sumber kepada penerima melalui media bahasa. Keterampilan ini adalah buah dari keterampilan menyimak terus-menerus, diulang-ulang dan ditirukan. Awalnya adalah proses mendengar, mengulang dan menirukan orang lain berbicara sebagaimana yang ia simak. Dan akhirnya adalah keterampilan berbicara, yaitu karena itulah anak yang lahir dan tumbuh di tengah-tengah penggunaan bahasa Arab akan fasih berbicara bahasa Arab. Kendati anak tersebut belum mengenal baca tulisan, ini terjadi karena setiap saat ia mendengar orang-orang di sekitarnya berkomunikasi dengan bahasa tersebut, termasuk dengan dirinya. Jadi setelah kita menyimak, mendengarkan orang lain berbicara, kemudian kita menirunya, mengulang-ulangnya kembali, maka kita akan fasih menggunakan bahasa Arab, bahasa tersebut yang digunakan. Jadi jika ada anak kecil yang terlahir di tengah-tengah orang yang mahir berbicara bahasa Arab di lingkungan yang menggunakan bahasa Arab, maka jika dia terus-terus menyimak, mendengarkan, dan dia mengulang orang tersebut dalam berbicara, maka dia akan mampu berbicara bahasa Arab dengan fasih. Kemudian yang ketiga ada keterampilan membaca, maharat qiraat, yaitu proses keterampilan berbahasa. Setelah mampu berbicara, pada umumnya seorang anak akan membaca terlebih dahulu, baru kemudian menulis. Bukan sebaliknya, bukan menulis kemudian membaca, tapi membaca dulu, belajar membaca dulu, baru belajar menulis. Bukan belajar menulis dulu, baru membaca. Kemudian terakhir ada keterampilan menulis, maharat kitabat, merupakan kegiatan menuangkan pikiran atau ide gagasan melalui rangkaian huruf yang menjadi kata yang kemudian disusun menjadi sebuah kalimat yang utuh. Menulis adalah melukiskan lambang-lambang grafis yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafis tersebut. Keterampilan ini dimulai dari menulis huruf, kata, ungkapan, frasa, kalimat, dan karangan. Sebagaimana keterampilan membaca secara bertahap, proses memperoleh keterampilan menulis juga membutuhkan ilmu-ilmu alat bahasa seperti khat, imla, nahwu, dan saraf, dan lain-lain. Jadi setelah proses membaca, selanjutnya adalah keterampilan menulis, maharat kitabat, yakni kegiatan kita menuangkan ide-ide kita, menuangkan gagasan melalui tulisan yang bisa kita buat, seperti menulis karangan, membuat puisi, dan lain sebagainya.
Selanjutnya yang terakhir adalah komponen pembelajaran bahasa Arab. Dalam proses pembelajaran bahasa Arab akan terjadi interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Peserta didik adalah seorang atau sekelompok sebagai pencari, penerima pelajaran yang dibutuhkan. Sedangkan pendidik adalah seorang atau sekelompok yang berprofesi sebagai pengolah kegiatan pembelajaran atau seperangkat peranan lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang efektif. Dalam proses kegiatan pembelajaran bahasa Arab melibatkan komponen, yaitu peserta didik, guru, tujuan pembelajaran yang akan dipelajari, isi pelajarannya, metode mengajarnya bagaimana, dan evaluasinya. Evaluasi adalah setelah belajar, maka dia akan mengevaluasi pelajaran tersebut. Menurut M. Bashiruddin Usman, setidaknya ada 5 faktor yang harus dipertimbangkan sebelum seorang pendidik menetapkan suatu metode yang akan digunakan dalam proses pembelajarannya, yaitu yang pertama, tujuan. Setiap pokok pembahasan memiliki tujuan secara rinci dan spesifik sehingga dapat dipilih metode yang tepat yang sesuai dengan pembahasan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai baik. Jadi sebelum memulai belajar kita harus punya tujuan, fungsi, bagaimana selanjutnya agar saat memilih metode sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut itu tercapai dengan baik gitu. Terus yang selanjutnya, yang kedua ada karakteristik siswa. Setelah mengetahui tujuan pembelajarannya bagaimana dan mengetahui metodenya bagaimana, selanjutnya adalah karakteristik siswa. Jadi kita perbedaan karakteristik siswa baik sosial, kecerdasan, watak dan lainnya harus menjadi pertimbangan tenaga pendidik dalam memilih metode apa yang terbaik digunakan. Ketiga, situasi dan kondisi. Tingkat lembaga pendidikan, geografi dan sosiokultural juga harus menjadi pertimbangan seorang tenaga pendidik dalam menetapkan metode yang akan digunakannya. Jadi setelah memiliki tujuan dan mengetahui karakteristik siswa, jadi sebagai pendidik harus mengetahui situasi dan kondisi saat pembelajaran tersebut agar pembelajaran berlangsung dengan baik. Yang keempat adalah perbedaan pribadi dan kemampuan guru. Seorang tenaga pendidik yang telah terlatih berbicara disertai gaya, mimik dan gerak irama dan tekanan suara akan lebih berhasil memakai metode ceramah dibandingkan tenaga pendidik yang kurang mampu memiliki kemampuan tersebut. Yang terakhir, yang kelima adalah sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana yang berbeda antara satu lembaga pendidik dengan yang lainnya harus menjadi pertimbangan seorang tenaga pendidik dalam memilih metode yang akan digunakannya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan salah hanya dari diri saya pribadi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.